Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kita kenikmatan, kesempatan untuk merasakan bagaimana berkahnya hari-hari di bulan suci Ramadan yang Allah perintahkan di dalamnya menjalankan puasa. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis digambarkan ketika Rasulullah menaiki mimbar, beliau menyebutkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian ditanya oleh pada sahabatnya, ya Rasulullah, apa gerangan sehingga engkau mengucapkan amin? Setelah khutbah beliau menjelaskan, tadi malaikat Jibril mendatangiku dan berdoa, Raqma'an fin man zukira ismaka walam yusalli alaihi. Celakalah orang yang disebut namamu ya Rasulullah, dia tidak bersalawat kepadamu. Yang kedua, Raqma'an fin man dakhala Ramadan walam yaghfir lahu. Celakalah orang yang dia berada di bulan Ramadan tapi Allah belum mengampuni dosanya. Dan yang ketiga, Raqma'an fin, dia masih hidup bersama orang tuanya tapi orang tuanya tidak menjadi asbab bagi dia masuk surga. Sidang jamaah rahimakumullah, kita ambil yang kedua, Raqma'an fin dakhala Ramadan walam yaghfir lahu. Digambarkan oleh Rasulullah, Ramadan itu sebenarnya media yang terbaik bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah. Enggak ada orang yang ada dosa. Kullu bani Adam khata'una wa khara khata'ina tawabina. Setiap bani Adam, setiap orang yang hidup pasti ada dosa. Hana raya ubud, hana zahir batin, hana yang disengaja, mungkin yang tersengaja. Jadi ada dosa. Gak ada orang yang bebas dosa. Sekecil apapun dia pasti berdosa. Nah, Allah membuat media Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. As-salawatul khamsah wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan maghfiratun. Digambarkan bahwasanya di antara salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita. Sidang jamaah rahimakumullah, ini waktu yang tepat untuk kita datang kepada Allah, kemudian Allah ampuni dosa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai seperti hadis tadi, celaka orang yang di dalam bulan Ramadan lagi tanya lah, tapi kita tidak diampuni Allah dosa kita, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Rasulullah menggambarkan ketika malam nanti, ini digambarkan di akhir bulan Ramadan, Aisyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, law hadhihi lailah lailatul qadar madza aqul. Dikatakan Aisyah ingin mengatakan, ya Rasulullah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, doa apa yang terbaik aku bacakan? Quli, kata Rasulullah, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya kirim. Sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah pun memilih doa yang terbaik ketika di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar. Dengan doa Allahumma innaka afun, engkau ya Allah maha pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ini adalah media yang terbaik.
Sebagai penutup, saya ingin menceritakan bagaimana dalam sebuah riwayat salah seorang wanita dari kaum Qibtiyah melakukan dosa besar. Dia telah berzina dan dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, maka rajamlah aku. Rasulullah mengatakan, mana ada, belum zina tuh. Iya Rasulullah. Oke, dibuatlah sebuah penyelidikan terhadap perbuatannya dan kemudian diputuskan oleh pada penyidik, benar wanita ini telah membuat dosa besar. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang pulang kamu sampai melahirkan anakmu, kemudian balik lagi. Setelah 9 bulan singkatnya dia membawa bayinya dan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lakukanlah rajam supaya Allah mengampuni dosaku. Rasulullah mengatakan, pulang sekarang, susui anakmu sampai 2 tahun, kemudian kamu balik lagi. Sidang jamaah rahimakumullah, 2 tahun kemudian wanita ini datang dengan anaknya yang sudah besar dan mengatakan, wahai Rasulullah, lakukanlah hukum yang pantas untuk para pendosa seperti aku ini. Sidang jamaah rahimakumullah, kemudian Rasulullah menggali sebuah lubang untuk melakukan rajam. Singkatnya, wanita ini meninggal dan Rasulullah mendoakan supaya Allah mengampuni dosanya. Para ahli hadis mengatakan sebenarnya dosa itu enggak usah diviralkan, enggak usah ngaku-ngaku ke orang, cukup sama Allah. Ini ada yang bilang, ditafsirkan kalau kita punya dosa cukup sama Allah, maka Rasulullah suruh pulang. Dan kalau dia berdoa kepada Allah dan menyesali dan memohon ampunan, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Jadinya kalau ada kita buat dosa, enggak usah cerita sama orang, apalagi bangga-bangga selfie viralkan, nauzubillah min zalik. Udah dosa buat sendiri aja dan ngaku sama Allah, kalau ini perbuatan dosa pada hari ini aku melakukannya dan pada waktu itu ya Allah aku menyesal. Ini yang sepantasnya bagi seorang pendosa untuk menghadap Allah dan mengakui penyesalan akan dosa-dosanya. Sungguh Allah Ghafur Rahim. Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, lau ata abdi, kalau datang hambaku dengan 10 dosa, la ubali, kata Allah, aku enggak peduli, aku ampuni dia. Begitu rahimnya Allah. Kalau dia datang 2 gunung, aku punya ampunan 3 gunung. Kalau dia datang a'na'i samawati, dia datang dengan penuh langit ini dosanya, sungguh ampunanku melebihi langit-langit ini. Sidang jamaah rahimakumullah, maka datang kita kepada Allah, laporkan semua daftar dosa kita yang kita lakukan, dan ini waktu yang tepat di bulan Ramadan, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sidang jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, hikmah dari cerita tadi, pentobatan itu harus dengan penuh semangat. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ada 3 syarat diampuni dosa seseorang. Pertama, dia datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, mengakui, ya Rabb, aku hambamu yang berdosa. Dan katakanlah kepada Allah, kalau kita pernah melakukan dosa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, salah satu sayyidul istighfar. Kalau kita ingin mengatakan abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui banyaknya nikmat yang engkau berikan, wa abu bi zambi, dan aku pun mengakui ada dosa yang aku lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maupun kecil maupun besar, atau dia lahir maupun batin dosa kita ini. Abu ulaka binikmatika la wa ubu bizambi faghfirli fa innaka la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada maha pengampun kecuali engkau.
Sampai dalam sebuah syair dikatakan, fa in lan taghfir falaula rabbi siwaka. Kalau engkau tidak mengampuni dosaku, mana Tuhan lain yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sidang jamaah rahimakumullah, semoga Ramadan yang Allah janjikan dengan bulan maghfirahnya dari awal sampai akhir, kita selalu menggunakan media-media Ramadan untuk Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga dengan janji Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menerima semua pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini, dan Allah ampuni dosa-dosa semua yang kita lakukan. Insya Allah ini media terbaik untuk kita bertemu dengan Allah nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.